komprehensif. Ya, semua jadi satu di situ. Misalnya belum bayar nih sampai nanti ditunda-tunda, nggak bisa. Cukup ingat satu kata aja, Kortek. Kortek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat kawan pajak semua. Pagi. Ya, semoga diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Amin. Baik, perkenalkan saya lalu Firman Maulana, Pak, sebagai moderator di sini. Di kesempatan kali ini kita akan mengajak para kawan-kawan pajak semua untuk memahami bagaimana bagaimana alur administrasi pelaporan SPT tahunan badan. Baik, tidak terasa udah memasuki bulan April gitu ya Pak. Tidak jauh beda gitu Pak, pembahasan kita tentang SPT tahunan, yang dimana tentunya lebih spesifiknya itu SPT tahunan badan gitu. Jadi mungkin kawan-kawan pajak semua yang masih bingung tentang Korteks gitu kan, yang sekarang mungkin agak asing di telinga masyarakat kita Pak ya, tentang Korteks. Jadi Korteks itu merupakan sistem administrasi perpajakan yang resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana berfungsi sebagai memudahkan dalam kewajiban perpajakan gitu Pak. Sistem Korteks ini juga bagian dari pembaharuan administrasi Korteks, administrasi perpajakan yang telah didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 gitu Pak. Jadi Direktorat Pajak juga telah mengimplementasikan Korteks ini sejak 1 Januari 2025 Pak ya, di tahun pelaporan 2025. Jadi kita mengajak kawan pajak semua untuk memahami dan mengetahui tentang bagaimana sih alur dari pelaporan SPT tahunan badan melalui Korteks gitu. Jadi di sini sudah bersama Pak Rahmat dan Pak Hardono sebagai ahlinya di sini yang akan mengedukasi kita bagaimana sih pelaporannya gitu nanti. Jadi mungkin kita mulai saja Pak ya untuk perkenalannya gitu. Langsung saja untuk perkenalannya Pak. Selamat pagi. Perkenalkan saya Hardono ya, dari Kantor Pajak Mataram Timur selaku penyuluh pajak, dan sebelah saya silakan. Saya Hakim dari Kantor Pajak Mataram Timur juga, satu tim sama Mas Hardono. Kita hari ini collab ya, sama Universitas Tax Center Universitas Mataram gitu okay. Pak ya. Jadi sebelum kita memulai perbincangan lebih luas tentang pelaporan SPT tahunan badan ini via Korteks, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit gambaran tentang Korteks ini kepada kawan-kawan pajak kita semua gitu. Nah, mungkin teman-teman sebenarnya kan sudah mengetahui ya terkait dengan Korteks ini ya. Karena kata-kata Korteks itu kan sudah muncul tuh pada tanggal sekitar 1 Januari 2025 ya. Iya, Pak. Jadi kalau sekarang bulan April 2026 ya, lebih dari 1 tahun kata-kata Korteks itu muncul di telinga kita, baik melalui media maupun wajib pajak yang mungkin sering ke kantor pajak. Mulai dari membuat bukti potong, kemudian melapor SPT di media sosial, Korteks dan lain sebagainya ya. Jadi itu sebenarnya sudah familiar bagi kita. Nah, Korteks sendiri itu adalah sistem administrasi perpajakan yang baru, yang sebelumnya kita juga mengenal namanya DJP online,
e-registration, ya kan? ISBT. Nah, sekarang semuanya itu mencoba disatukan dengan suatu sistem administrasi perpajakan yang komprehensif. Ya, semua jadi satu di situ. Mau melaporkan SPT di situ, mau mendaftarkan di situ, mau melakukan permohonan pelayanan juga di situ, ya kan? Sehingga semuanya itu disatukan dalam sistem yang namanya Kortek. Diharapkan sistem baru itu memberikan kemudahan. Ya. Gitu ya Mas Hakim ya? Iya, kemudahan. Dulu kan ada daftar NPWP di IREK, IREK Pajak Go ID. Kemudian udah daftar, baru lapor SPT masa di DJP online gitu ya, DJP online. Kemudian bayar pajak di billing, SSE Pajak Go ID. Sekarang semuanya di Kortex. Jadi cukup ingat satu kata aja, Kortex. Iya, Kortex, untuk menjalankan kewajiban perpajakan dan melakukan permohonan ya. Mungkin ada hak-hak yang wajib pajak yang kepingin ditunaikan bisa melalui Kortex juga. Jadi bukan hanya kewajiban ya, hak juga. Ya. Baik, gitu penjelasan dari narasumber kita. Jadi gini Pak, sekarang udah memasuki tahun 2026 ya Pak. Tentunya sebagai wajib pajak itu kewajibannya itu untuk melaporkan pajak gitu. Nah sekarang di tahun ini agak berbeda gitu Pak, karena tahun ini adalah pertama untuk melaporkan SPT tahunan melalui Kortex ya gitu. Apa sih kewajiban gitu? Seperti apa kewajiban itu Pak? Kewajiban lapor. Ya, kewajiban lapornya. Kewajiban lapor bagi yang sudah daftar NPWP badan ya. Ya, NPWP ini badan. Ininya kan lingkupnya badan ya. Ya, ini hanya badan gitu Pak. Jadi kalau badan ini kan tahun pertama SPT tahunan. Iya, SPT tahunan pertama. Tapi kalau yang sudah PKP berarti dari Januari sudah lapor SPT masa BPN. Iya. Jadi sudah terbiasa login. Tapi bagi yang bukan PKP dan baru pertama kali, apalagi yang belum pernah ngakses Kortex ya, pasti bingung ini gimana cara ngaksesnya. Nah, tinggal di searching aja Kortex gitu ya. Kortex sekarang di googling paling atas ya pasti. Corotax gitu ya, Corotax. Alamatnya kortex.djp.pajak.go.id. Nanti muncul halaman pertama. Perlu diingat ini tidak ada aplikasinya ya. Hanya web. Bisa dibuka lewat peramban atau browser ya. Chrome atau Firefox, dibuka di situ. Diklik pertama kali yang diklik, saran saya yang diklik itu lupa password, lupa kata sandi. Di input di situ password badan. Yang tadinya itu kan password yang lama 15 digit. Bagi badan yang bagi badan yang terdaftar mulai 2025 berarti kan daftarnya lewat Kortex. Itu pasti 16 digit NPWP-nya. Jadi gitu digitnya ya, digit angkanya. Tapi kalau yang terdaftarnya lama sebelum 2025 itu berarti masih pakai yang IREK. Yang jelas diperhatiin NPWP-nya 15 atau 16 angka. Kalau masih 15 ditambahin 0 depannya. Nah, itu dimasukkan, kemudian emailnya muncul apa tidak. Kalau emailnya tidak muncul, itu berarti harus lewat aktivasi akun wajib pajak. Ya, menunya. Nah, sistem perpajakan mungkin sedikit menambah saya Ngi. Iya, Pak. Sistem perpajakan kita sebenarnya dari dulu itu namanya self assessment ya. Self assessment itu artinya melaporkan, menghitung kemudian memperhitungkan sendiri kewajiban perpajakannya. Tapi meskipun demikian ya, ada yang namanya official assessment beberapa jenis pajak tertentu ya. Nah, kalau kita itu terkait dengan SPT tahunan, baik badan maupun orang pribadi, kita menerapkan namanya self assessment. Artinya kami percaya loh wajib pajak itu melaporkan dan menghitung pajaknya sendiri. Nah, salah satunya adalah mekanisme melalui Kortek ini. Jadi Kortek ini masih memenuhi prinsip itu, prinsip self assessment itu. Jadi bahkan ini dipermudah ya, artinya data-data yang dibuat oleh wajib pajak yang lain atau pihak kedua atau pihak ketiga itu nanti juga akan masuk ke dalam sistem Kortek ini. Sehingga wajib pajak mungkin ketika akhir tahun
saya pernah transaksi dengan siapa ya, saya dipotong pajak apa ya. Nanti semuanya itu akan jadi satu di situ, sehingga dia tinggal lihat, oh iya benar nih saya transaksi dengan wajib pajak ini, sudah ada bukti potongnya di situ. Otomatis ya, otomatis. Ya. Sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam memberikan atau melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dalam kewajiban perpajakannya. Ya. Nah, jadi lebih SPT-nya diharapkan lebih lebih bagus ya daripada sebelum-sebelumnya. Ya gitu ya kawan-kawan pajak. Kawan pajak bisa mengakses Cortex ini melalui web gitu ya, tidak ada aplikasinya gitu. Jadi seperti kata Pak Hardono, sistem Cortex ini untuk memudahkan gitu, artinya self assessment, yaitu melaporkan sendiri gitu di via Cortex gitu Pak. Jadi ada nggak batasan untuk pelaporan SPT tahunan badan ini Pak? Pelaporan SPT tahunan badan itu tidak berubah ya. Tetap paling lambat adalah tanggal 30 April tahun berikutnya. Jadi kalau kita mau melaporkan SPT tahunan 2025, paling lambat adalah 30 April tahun 2026. Kalau orang pribadi 31 Maret 2026 ya, untuk tahun pajak 2025. Direlaksasi. Tapi direlaksasi. Tapi kalau ketanya batasnya tetap ya. Artinya kalau misalnya tahun 2024 atau sebelum-sebelumnya belum lapor, ya bukan berarti nggak boleh ya Mas ya. Tetap boleh lapor ya. Tapi kategorinya mungkin terlambat. Jadi kita usahakan kan wajib pajak itu tidak terlambat melaporkan SPT gitu kan. Ya. Jadi pelaporan Cortex itu ya cukup mudah sebenarnya kalau kita pahami ya Pak ya. Jadi untuk pelaporan batas SPT tahunan badan itu normalnya itu sampai 30 April gitu. Jadi Pak, gini kita udah masuki pada alur pelaporan gitu Pak. Mungkin masih bingung karena pada sistem Cortex ini mungkin agak asing di tengah masyarakat kita tentang bagaimana langkah awal untuk melaporkan pajak SPT tahunan di via Cortex gitu Pak. Silakan. Langkah awalnya yang Langkah awal mungkin aktivasi kali ya. Aktivasi dulu ya. Kita melakukan aktivasi dulu supaya kita bisa masuk ke sistem Cortex ya kan. Karena Cortex ini kan belum begitu mengenal wajib pajak gitu. Artinya gini, maksud saya itu kalau Anda kepengen punya akun, mungkin perlu diverifikasi kan. Verifikasi apakah emailnya benar di situ. Kemudian memang benar-benar yang bersangkutan yang masuk ke akun itu gitu. Jangan sampai nanti yang masuk ke akun Cortex itu orang lain atau pihak di luar gitu ya. Sehingga perlu verifikasi email untuk pertama kali ketika aktivasi akun Cortex gitu ya. Dengan cara ngeklik lupa password di SIM Cortex, kemudian kita melakukan aktivasi di situ. Nah, misalkan kalau si wajib pajak ini tidak terdaftar dalam sistem di Cortex gitu, belum sesuai. Jadi gimana itu Pak kalau belum sesuai gitu? Belum sesuai emailnya misalnya. Terdaftar gitu, mungkin nicknya atau pengurusnya belum sesuai kali. Gitu. Ya isinya sudah bisa login berarti ya. Gitu. Badannya sudah bisa login, kemudian dicek ini sudah masuk ke pihak terkait berarti ya. Pembahasannya. Dicek di pihak terkait, ternyata tidak ada namanya misalnya. Entah itu ada pergantian pengurus atau pergantian direktur gitu ya. Itu bisa dari menu badan, masuk dari menu badannya CV atau PT, kemudian dirubah di edit profile. Diinput dengan NIK direktur yang baru. Gitu. Mungkin sedikit nambah Mas. Jadi ketika kita masuk ke akun Cortex pribadi, kita sebagai penanggung jawab suatu perusahaan gitu ya. Nah, kita kepengen tahu apakah kita benar-benar sebagai penanggung jawab perusahaan atau enggak, gitu kan. Nah, itu kita bisa setelah kita masuk sebagai akun pribadi, nanti kita namanya impersonate. Nanti di sana ada tanda panah kali ya. Kita klik gitu kan.
Nah, kalau ada nama kita di situ, kemudian di bawahnya itu ada nama perusahaan, berarti kita sudah impersonate dengan perusahaan itu. Artinya nanti kita bisa menjalankan kewajiban perpajakan dari perusahaan itu. Tapi beberapa kasus tentu ternyata nggak seperti itu. Ada beberapa kasus ternyata ketika kita ngeklik akun, kita masuk melalui akun kita sebagai orang pribadi, kemudian di bawahnya kita mau pindah ke badan, itu ternyata nggak ada nama badan kita di situ, atau nggak ada nama perusahaan kita di situ. Nah, itu mungkin karena pengurusnya ganti. Dia mungkin pengurus baru. Pengurus badan itu masih nyantol di pengurus yang lama gitu ya Mas ya. Nah, kalau seperti itu kondisinya ya yang bersangkutan atau perusahaan yang bersangkutan ya harus melakukan perubahan data, terutama perubahan akta notaris kali ya, akta perubahan ya, yang menyatakan bahwa ini ada perubahan pengurus nih, ganti direktur. Karena teman-teman harus peduli masalah ini, teman-teman wajib aja harus peduli nih, karena kalau perusahaan itu masih digunakan oleh atau bisa diakses sama pengurus yang lama atau direktur yang lama, nah ini nggak jaminan keamanan gitu kan. Bisa jadi dia meminta hak perpajakan tertentu yang nanti ujung-ujungnya ya bisa jadi merugikan wajib pajak badan tersebut. Nah nanti ini perlu diperhatikan teman-teman wajib pajak ya. Jadi kalau ada pergantian PIC, segera melakukan perubahan data dan pastikan PIC yang bersangkutan bisa masuk ke perusahaan tersebut. Gitu Mas Hakim. Ya. Atau ada tambahan? Ada tambahan Pak? Ya, sebelumnya kalau yang pengguna Cortex baru mungkin bingung impersonate itu apa gitu ya. PIC itu apa? Impersonate itu mewakili ya. Impersonate itu mewakili. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman wajib pajak yang mewakili badan sebagai direktur atau sebagai bendahara lembaga gitu ya, itu bisa bertindak sebagai diri sendiri atau mewakili badannya. Nah, ketika login pertama kali diklik namanya, kalau namanya nama sendiri itu sebagai diri sendiri. Tapi kalau misalnya diklik kemudian ada nama CV atau nama lembaga, misalnya dia sebagai ketua lembaga juga, diklik nama CV-nya ya, klik nama CV, maka di Cortex itu di paling atas ada tulisan impersonating, artinya sedang mewakili CV tersebut. Nah kemudian di situ juga kalau ada transaksi dengan pihak lain kan tentu ada namanya bukti potong ya, bukti potong yang kita siapkan juga meskipun cara Cortex itu otomatis masuk. Cuman kan kita perlu memvalidasi dengan bukti manual. Siapa tahu nih ada bukti potong yang belum masuk. Kemudian dokumen-dokumen yang lain, misalnya jumlah transaksi selama 1 bulan kalau UMKM ya Mas ya. UMKM itu kan kita perlu memasukkan angka itu, rekap omset per bulan seperti apa. Kemudian di situ juga diminta data-data seperti pemilik modal ya kan, pemilik modal berapa dia sahamnya, kemudian berapa persentasenya kan, kemudian apa lagi Mas? Udah itu minimal itu. Minimal ya. Yang banyak, yang lengkap banyak. Kalau misalnya ada penyusutan. Nah kalau wajib pajak ternyata melaporkan beban ada penyusutan di situ, maka dia perlu membuat rinciannya, barang-barangnya apa aja, karena kita akan menginput secara detail di situ. Kemudian kalau ada namanya biaya promosi, entertain, harus ada daftarnya. Harus ada daftar nominatifnya, diberikan kepada siapa, NPWP-nya berapa, NIK-nya berapa di situ. Jadi gitu ya, untuk pengisian dokumen SPT badannya itu menyesuaikan dengan kondisi perusahaan kita ya Pak, sesuai ke relevan dari perusahaan kita. Nah jadi setelah semuanya itu udah lengkap ya Pak untuk dokumennya, itu apa langkah selanjutnya gitu? Langkah selanjutnya memindahkan data-data di dokumen tersebut ke Cortex. Nah kalau kemarin kan pakai e-form ya, SPT tahunan badan, sekarang pakai Cortex. Data-data laporan keuangannya tadi dimasukkan di lampiran 1 ya, lampiran 1.
Secara teknis mungkin Secara teknis itu masuk ke laporan keuangan laba rugi ya. iya. Nanti itu akan masuk ke induk, ke bawah ke induk ya, ke bawah induk. Kemudian kita buat konsep. Nah, di konsep situ. Di situ ada pilihan-pilihan tentang SPT tahunan. Ada konsep, ada SPT menunggu pembayaran, ada SPT dilaporkan. Kalau konsep itu artinya sudah dibuat tapi belum diisi. Ya, atau bisa jadi sudah dibuat tapi sudah disimpan tapi belum ketindakan selanjutnya. Terus ada juga menunggu pembayaran. Menunggu pembayaran itu artinya SPT sudah disimpan, sudah ketahuan apakah SPT nihil atau SPT lebih bayar atau kurang bayar. Kalau menunggu pembayaran biasanya SPT kurang bayar. SPT kurang bayar. Itu harus kita penuhi pembayarannya dulu, baru yang menjadi tujuan kita itu SPT dilaporkan. Di bawah. Kemudian kita bikin konsep di situ, kemudian kita pilih SPT tahunan. Tahun pilihannya juga Januari sampai Desember 2025. Kemudian kita tentukan SPT jenisnya normal atau pembetulan di situ kan. Kemudian kita isi di situ. Lampiran yang muncul di situ yang harus kita isi. Jadi kalau dulu kita bingung ya. Kayaknya banyak lampiran ya yang isi ya. Nah, kalau sekarang sesuai kebutuhan wajib pajak. Jadi itu mungkin dari pelaporan dari SPT tahunan setelah mengisi kawan pajak setelah mengisi SPT tahunan itu akan ada induk-induknya itu Pak yang diisi tadi sehingga menghasilkan beberapa lampiran gitu ya, tergantung dari perusahaannya gitu, kondisi perusahaannya. Misalkan perusahaan tersebut nggak sempat gitu Pak, udah memasuki, apalagi sekarang udah memasuki minggu-minggu panas lah di meja kerja perusahaan gitu Pak. Padahal hujan. Ya hujan. Jadi kalau memang nggak sempat gitu Pak ada untuk pelaporan, apakah bisa diperpanjang untuk mengajukan permohonan gitu Pak perusahaan kepada TJP gitu untuk memperpanjang pelaporan SPT tahunan Badan? Boleh diperpanjang nggak Mas Hakim? Ada mekanismenya. Ada mekanisme. Berarti boleh ya? Bisa. Boleh apa tidaknya tergantung nanti memenuhi apa enggak syaratnya. Tapi kalau misalnya ada kurang bayarnya, itu enggak bisa diperpanjang. Misalnya ada kurang bayar pajaknya ya. Jadi yang diperpanjang hanya pelaporannya saja. Misalnya belum bayar nih sampai nanti ditunda-tunda, enggak bisa. Ya. Tapi kalau pemberitahuannya, istilahnya pemberitahuan ya. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tahunan itu ada mekanismenya, bisa. Jadi syarat-syaratnya tentu sudah ditentukan oleh peraturan perpajakan ya terkait dengan apa saja yang boleh untuk memperpanjang pelaporan SPT. Ya syarat-syaratnya salah satunya adalah mempunyai perhitungan sementara PPh terutang dalam 1 tahun pajak. Jadi boleh kok Anda memperpanjang tapi perhitungan sementaranya seperti apa gitu. Kemudian kalau wajib pajak BUT tentu ada perhitungan PP pasal 26 sementaranya seperti apa. Kemudian laporan keuangan sementaranya seperti apa. Kan mungkin masih menyusun laporan keuangan belum selesai. Kemudian bukti penerimaan negara kalau seandainya memang ada kekurangan ya, atau perhitungan sementara kan. Kemudian kalau misalnya lagi di proses audit, tentu ada surat pernyataan dari pihak auditor bahwa laporan keuangan sedang diaudit. Nah, makanya kami itu membiasakan bahwa kapan Pak lapor terakhir gitu kan. Lapor terakhir kami sebenarnya nggak hanya sekedar bilang paling lambat 30 April loh. Bukan seperti itu, karena kebiasaan kita itu kan menjelang 30 April baru kita ribut ya. Tapi saya akan bilang, boleh kok tanggal 1 Januari lapor gitu. Kan online ya? Kan online. Kan Bahkan habis tahun baruan ya? habis tahun baru langsung lapor gitu kan. Karena sudah boleh kok. Karena sudah tahun 2025 kan sudah habis. Dan boleh kok lapor. Nah, kebanyakan wajib pajak itu kan menunggu saat-saat terakhir. Nah, tentu kalau lapor lebih awal itu kan lebih nyaman. Lebih nyaman, laporan keuangan juga sudah tersusun baik dan lain sebagainya.
Jadi sudah dijelaskan secara ringkas dan mudah gitu kan persyaratan tentang memperpanjangkan melaporkan SPT tahunan badan gitu Pak. Jadi syaratnya itu seperti perhitungan sementara sama laporan keuangan sementara dan sebagainya gitu. Jadi mungkin tidak terasa kita udah di ujung pelaporan gitu Pak ya, mulai dari langkah awal login sampai persiapan dokumen hingga pengisian induk serta lampiran di Cortex gitu Pak. Mungkin ada pesan untuk wajib pajak kita biar semangat untuk berkontribusi kepada negara gitu Pak. Jangan khawatir terkait dengan SPT tahunan BPH Badan. Bapak dan Ibu datang dengan laporan keuangan ya yang sudah sesuai ya. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan badan ini alangkah baiknya jangan ditunda-tunda ya Pak ya. Jangan ditunda-tunda gitu. Jadi itu aja yang kita bisa Bapak bisa sampaikan untuk mengedukasi masyarakat tentunya, dan terima kasih atas bimbingannya selama ini dari awal hingga akhir live ini. Saya sebagai moderator lalu Firman Maulana mengucapkan diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.